Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa soal yang pada video sebelumnya belum dibahas. Sebagai latihan, kita akan membahas pada video kali ini. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Untuk soal nomor 1 ini sudah kita bahas. Kita lihat soal yang kedua. Soal nomor 2 ini juga sudah kita bahas. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3, di sini kita lihat sebuah tabung mempunyai jari-jari, ini jari-jarinya R. Kemudian tingginya ini T. Hitunglah luas selimut dan luas permukaan. Jadi ada dua yang ditanyakan, yaitu luas selimut dan luas permukaan. Oke, kita cari dulu luas selimutnya. Jadi luas selimut ini sama dengan luas sisi tegaknya ini adalah keliling lingkaran dikalikan dengan tingginya. Nah, keliling lingkarannya ini adalah lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Keliling lingkarannya adalah 2 kali Pi kali R. Kemudian kita kalikan T. Kita masukkan 2 kali Pi nya ini karena R nya ini 10, kita gunakan 3,14 kali R nya 10, kemudian kali tingginya 20. Kita masukkan lagi 3,14 itu sama dengan 314 per 100, kemudian 10 kali 20 bisa kita kalikan langsung menjadi 200. Kemudian kita lihat di sini ada 100, ada 200, bisa dibagi 100 tinggal 1, bagi 100 tinggal 2. 2 kali 2 bisa kita kalikan dulu karena ini perkalian bersifat komutatif, jadi bisa dibolak-balik, mana yang dihitung dulu bisa didulukan. Jadi 2 kali 2 kita hitung menjadi 4. Sekarang kita hitung 4 kali 314. 314 kali 4. 4 kali 4 16, 1 kali 4 4 tambah 1 5, 3 kali 4 12, sehingga luas selimutnya adalah 1256 cm persegi. Nah, sekarang kita hitung luas permukaannya. Luas permukaan, jadi luas gitu aja ya, L itu luas permukaannya itu adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut, gitu ya. Luas selimutnya sudah ketemu, kemudian kita tinggal mencari luas alasnya. 2 kali Pi kali R kuadrat ya, kemudian ditambah 1256 gitu ya. Kita masukkan 2 kali ini 3,14 kali R kuadrat jadi 10 kuadrat ditambah 1256, kemudian 314 per 100 kali 100. Ini tetap 100 dan 100 dibagi 101 dibagi 101. Kemudian ini tinggal 2 kali 314. 2 kali 314 itu 628 ditambah 1256. Ya, kita hitung. 6 ditambah 8 14, 5 ditambah 2 ditambah 1 8, ini 8 lagi 1, sehingga luas permukaannya adalah 1884 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Untuk soal nomor 4 ini kita lihat ada sebuah prisma segitiga
kita diminta untuk mencari luas permukaannya. Jadi luas permukaan prisma ini adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan dengan tingginya ya. Jadi luasnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan dengan tingginya. Jadi tingginya prisma. Luas alasnya di sini adalah sebuah segitiga. Ini kita anggap aja ini segitiga siku-siku. Jadi luas alasnya adalah alas kali tinggi segitiga. Alasnya 12 kali 13 dibagi 2. Kemudian kelilingnya adalah, kelilingnya ya ini ditambahkan aja 12 ditambah 13 tambah 15, kemudian kali tingginya prisma. Di sini kita lihat ada 2 dibagi 2 1 dibagi 2 1, sehingga tinggal 12 kali 13. 12 kali 13, 2 kali 3 6, 1 kali 3 3, 2 kali 1 2, 1 kali 1 1, 6, ini 5, kemudian ini 1. Jadi ini menjadi 156. Kemudian 12 ditambah 13 ditambah 15. 12 ditambah 13 ini 25. 25 ditambah 15 jadi 40. Jadi ini 40. Ini 40 dikalikan dengan 24. Kita hitung aja. 24 kali 4. 4 kali 4 16, 2 kali 4 8, ini 9, sehingga ini menjadi 960. Ada nolnya 1. Oke. Tinggal dijumlahkan. Ini dijumlahkan dengan ya 6, ini 11, kemudian 9 10 11 lagi. Jadi menjadi 1116 cm persegi. Ini luas permukaan dari prisma segitiga ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Untuk soal nomor 5 ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Untuk soal nomor 6, kita lihat di sini ada sebuah kemasan coklat bentuknya prisma segitiga siku-siku. Ukuran alasnya 3 4 5. Ini sisi segitiganya. Jika panjang kemasan coklat itu 12 cm, ini panjang kemasan coklat 12 cm, berarti ini adalah tinggi dari prisma. Berapa luas permukaannya? Oke, bisa kita hitung. Luas permukaan itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi. Keliling alas kali tinggi. Oke, kita masukkan saja. Alasnya berbentuk segitiga, berarti luasnya adalah alas kali tinggi segitiga dibagi 2. Alasnya ini 3 kali 4 dibagi 2. Jadi sisi yang siku-siku itu adalah alas kali tingginya. Kemudian ditambah kelilingnya ya kita tambahkan aja semua sisi dari segitiga itu. 3 ditambah 4 ditambah 5 kali tingginya prisma adalah 12. Kita lihat di sini ada 2 dibagi 2 1 dibagi 2 1, sehingga menjadi 3 kali 4 saja. 3 kali 4 12. Kemudian ditambah, ini kita lihat 3 ditambah 4 7 ditambah 5 12. Jadi sini menjadi 12. 12 kali 12. Kita hitung di sini 12 kali 12. 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, 2 kali 1 2, 1 kali 1 1. Jadi ya 144. Kemudian ditambah 12. 6, ini 5 1.
sehingga luas permukaannya adalah 156 cm persegi. Oke, bisa kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Untuk nomor 7 ini kita lihat Sandi memiliki kertas karton dengan luas 0,75 meter persegi. Ini luas kertas kartonnya. Sandi akan membuat tabung tanpa tutup dengan diameter 10 cm dan tinggi 15 cm. Apakah terdapat sisa kertas karton? Berarti nanti kita cari kebutuhan untuk membuat tabung tanpa tutupnya berapa, kemudian kertas kartonnya tadi dikurangi dengan setelah membuat tabung tanpa tutup. Ya, jika ada sisa, berapa sisa kertas karton? Oke. Sebelumnya kita lihat di sini kertas kartonnya ini luasnya satuannya meter persegi. Sedangkan tabung yang akan dibuat ini 10 cm persegi dan tinggi 15 cm persegi, satuannya beda ya. Ini harus kita perhatikan. Jadi harus kita buat sama dulu satuannya. Jadi kita jadikan saja yang meter persegi ini kita jadikan cm persegi. Jadi 0,75 meter persegi itu sama dengan, ingat 1 meter itu berapa sentimeter? Ya 100. Jadi ini menjadi, bisa kita hitung 0,75 itu sama dengan 75/100 kali 1 meter itu 100 cm. Terus ini persegi berarti kuadrat gitu ya. Ini menjadi sentimeter persegi. Oke, sekarang kita lihat ini langsung ke bawah gini ya. Ini menjadi 75/100 kali 100 kuadrat, berarti 100 kali 100. 100 yang ini bisa kita hitung, 100 bagi 101, 100 bagi 101, sehingga tinggal 75 kali 100 sama dengan 7500 cm persegi. Jadi ini adalah luas dari kertas kartonnya ya, luas kertas kartonnya 7500 cm persegi. Nah, sekarang kita hitung untuk membuat tabung tanpa tutup itu butuh berapa luasnya. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup berarti kita hitungnya hanya luas alasnya. Jadi luas alasnya tidak usah dikalikan 2 karena hanya 1, karena yang atas tanpa tutup, ditambah dengan keliling lingkarannya dikalikan dengan tingginya tabung. Nah, luas alasnya ini adalah, karena yang diketahui diameter, luas alasnya itu adalah 1/4 kali pi kali diameter kuadrat. Kemudian keliling lingkarannya berarti pi kali diameter kali T, tingginya prisma atau tingginya tabung. Kita masukkan 1/4 kali 314/100, langsung saja, kali diameter kuadrat, diameternya 10 kuadrat. Kemudian ditambah ini pi-nya sama 314/100 kali diameter ini 10 kali tingginya 15. Oke, selanjutnya kita hitung lagi. Kita lihat di sini 110 kuadrat ini juga 100. 100 dan 100 dibagi 101 dibagi 101. Kemudian yang ini 100 dan 10 sama-sama bagi 10, 1 dibagi 10 tinggal 10. 10 dan 15 sama-sama dibagi 5 tinggal 2 dibagi 5 tinggal 3.
3. 2 dan 314 dibagi 2, 1, ini dibagi 2 tinggal berapa? 157. Oke, sekarang yang sisi yang kanan ini tinggal 157 kali 3. Sedangkan yang sebelah kiri ini kita lihat, ini ada 314 dan 4. Ini sama-sama dibagi 2 juga bisa. Ini dibagi 2, 2, ini dibagi 2, 157. Kemudian ini tinggal kita bagi 157 dibagi 2. 157 kita bagi 2. Jadi 15 dibagi 2, 7, sisa 1, 17 dibagi 2, 8, sisa 1, kita kasih koma, ini kita tambahin 01, 10 dibagi 2, 5. Kemudian ditambah, ini 157 kali 3, kita hitung 157 kali 3, 7 kali 3, 21, 5 kali 3, 15, 16, 17, 1 kali 3, 3, 4, 471. Jadi ini ditambah 471. Kemudian kita jumlahkan 471 ini kita tambahkan dengan 78,5. 5, ini komanya tetap, ini 9. Kemudian 14, ini 5, 549,5. Ini cm persegi. Nah, ini adalah kertas yang dibutuhkan untuk membuat tabung tanpa tutup, ya. Kita lihat kebutuhannya hanya 549,5 cm persegi, padahal tadi kita punya kertas kartonnya adalah 7.500 cm persegi, berarti terdapat sisa, ya, jelas. Ini apakah terdapat sisa? Ada, ya. Jadi jawabannya ada sisa. Nah, sekarang berapa sisanya? Jadi kita hitung sekarang, 7.500 dikurangi 549,5. Ini kita kurangi 500,0 ya, dikurangi 0,5. Ini 4995. 9 kurangi 9, 0, ini komanya tetap. 9 kurangi 4, 5. 74 dikurangi 5, 69, 6 dikurangi 0, 6. Nah, ini adalah sisanya, ya. Jadi ini sisa kertas kartonnya adalah 6.950,5 cm persegi. Oke, bisa kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Untuk soal nomor 8 ini sudah kita bahas, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 9 ini juga sudah kita bahas pada video sebelumnya, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk nomor 10 ini kita lihat suatu atap berbentuk 5 segi 4 beraturan dengan sisi alas 6 meter dan tinggi 3 meter. Jadi kalau kita gambarkan ini kira-kira seperti ini. Ya, ini titik puncaknya. Ini titik puncaknya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sisi alasnya ini 6 meter, jadi ini 6 meter. Kemudian tingginya, tinggi ini kita anggap tingginya ini adalah tinggi antara titik puncak dan titik tengahnya di sini, ya. Ini 3 meter. Karena nanti kalau kita ambil tingginya ini dari titik puncak ke tengah, itu nanti kesulitan untuk menghitung tinggi dari segitiganya.
Oke, karena tidak pas ketika di akar gitu ya. Jadi kita anggap ini tingginya adalah tinggi segitiganya untuk mempermudah penghitungan. Oke. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menghitung banyaknya genteng yang akan digunakan untuk menutup seluruh atap. Setiap 1 meter persegi luas atap membutuhkan 25 genteng. Oke, berarti kita hitung dulu luas permukaan dari atap ini. Jadi luas permukaannya bukan luas permukaan seluruh limas, tetapi hanya limas tanpa alas ya, limas tanpa alas. Jadi kita hanya menghitung luas segitiga ini yang jumlahnya ada 4. Jadi luas yang kita cari adalah 4 kali luas segitiga gitu ya, yaitu 4 kali. Nah, luas segitiganya adalah alas kali tinggi, alasnya 6 meter, tingginya 3 meter dibagi 2. Jumlahnya ada 4. Ini ada 4 sisi tegaknya ini. Oke, kita hitung di sini ada 4, ada 2, bisa kita sederhanakan, dibagi 2, 1 dibagi 2, 2, sehingga ada 2 kali 6 kali 3. 2 kali 3 bisa kita hitung dulu, ada karena perkalian itu bersifat komutatif, bisa kita bolak-balik. 2 kali 3 yang ini 6, berarti 6 kali 6, yaitu 36 meter persegi. Ini adalah luas sisi tegak yang akan diberi genteng. Padahal 1 meter perseginya membutuhkan 25 genteng, sehingga banyak genteng sama dengan 36 kali 25. Kita hitung 36 kali 25. 6 kali 5 30, 3 kali 5 15 ditambah 3 18. Kemudian 6 kali 2 12, 3 kali 2 6 tambah 1 7. Kita jumlahkan 8 tambah 2 10, 7 8 9, sehingga banyak gentengnya adalah 900. Oke, sampai di sini pembahasan soal-soal mengenai luas permukaan bangun ruang. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.